A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan channel Otri, Oten Ongo Official. Dan kali ini kita akan kembali membahas ongo-ongo yang ada di Indonesia Raya ini, terutama yang ada di channelnya si Yusuf Manubulu, sahabat. Memang akhir-akhir ini kalau kita lihat Yusuf Manubulu ini seperti ada yang menyuntik, sahabat ya. Ada yang menyuntik otaknya itu. Dan juga ada yang menyuntik ekonominya mungkin ya. Karena akhir-akhir ini dia getol sekali ya, lantang sekali menjelek-jelekkan kepolisian dan juga menista, sahabat. Saya katakan dia juga menista di sini ya, menista umat Islam. Karena dalam diskusinya bersama temannya, kalau tidak salah nama temannya itu Ikim, nah dia menjelek-jelekkan Islam di situ. Bukan kapasitasnya itu Oten Ongok berdua ini live berdua lalu membicarakan Islam ya, membanding-bandingkan Islam dengan Kristen, tapi di sini dia menjelek-jelekkan Islam tanpa dasar. Ya, kalaupun ada dasar itu diputarbalikkan, ya, maknanya diputarbalikkan, sahabat. Nanti saya tunjukkan. Sebelum itu, ada berita menarik juga di sini. Meskipun dua ongo ini menjelek-jelekkan Islam di sini ya, menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian. Ini bisa dikenai pasal berapis juga ini. Jadi jangan katakan nanti ya ketika kita ini melaporkan Anda kepada kepolisian, jangan bilang kita takut ya. Jangan bilang kita ini orang yang suka melapor-laporkan. Ini adalah respon dari stimulus yang sudah Anda buat ya. Dari ongok raya Anda ini, ini baru kita laporkan. Masih mending kan kita laporkan daripada kita yang eksekusi sendiri. Anda pilih mana? Anda kalau tidak mau digitukan, ya jangan bahas-bahas Islam. Itu bukan kapasitas Anda. Kalaupun mau bahas Islam, itu harus berdasarkan dalil yang jelas dan pemahaman yang jelas. Bukan diputarbalikkan seperti ini. Nanti saya putarkan, sahabat. Fakta menariknya adalah, berita menariknya, ternyata si KC masih di penjara dan masih dalam keadaan sakit, sahabat. Apanya yang sakit? Kalau dulu kan hati dan otaknya sakit. Kenapa hati dan otaknya yang sakit? Ya karena hatinya itu tidak pernah senang melihat umat Islam ini. Otaknya sakit ya karena pemahamannya terhadap Islam itu salah, lalu dianggap benar. Nah, ini sakitnya KC. Secara fisik dia sakit juga, sahabat. Selain dia pengkor kata si Udin, Udin yang bilang dia tuh pengkor ya, kakinya itu pengkor, ternyata limpahnya juga bengkak, sahabat ya, sampai sekarang. Nah, inilah azab itu sebetulnya. Tapi si ongok-ongok berdua ini nanti bilang itu adalah akibat dari perbuatan kita. Ada-ada aja lah. Tapi untunglah masih ada ongok-ongok ini ya, masih ada hiburan buat kita. Oke, kita langsung saja simak apa saja perkataan-perkataan dua ongok ini, sahabat. Sebetulnya mereka sampai memenjarakan Bapak MKC dan lain-lain itu bukan karena benar loh Pak, karena ketakutan. Iya, benar. Karena ketakutan. Gereja nggak boleh, ini nggak boleh, ketakutan. Nah itu dia bilang kita ketakutan ya, kita melaporkan si Kuclu, kita melaporkan para penista itu ketakutan. Jadi kita itu bukan karena warga negara yang baik, sahabat ya, bukan karena warga negara yang taat hukum, tapi adalah karena ketakutan. Nah itu tandanya mereka ini ongok ya. Kita melaporkan mereka supaya mereka itu aman, diamankan atas perbuatan pidana mereka. Dikatakan kita ketakutan, sahabat. Tapi nanti kalau kita tidak laporkan, kita langsung main hakim sendiri, itu lebih parah lagi tuh. Nanti di sini juga disinggung tuh ya, kita ini suka kekerasan. Buat gereja di sini, buat gereja di situ nggak boleh, ketakutan katanya. Ongo. Kalau memang membuat gereja di Indonesia itu dilarang, lalu kenapa di Indonesia ini banyak juga gereja? Tapi faktanya ada kok gereja-gereja di Indonesia ini yang diizinkan untuk mendirikannya. Lalu kenapa ada larangan membuat gereja? Itu karena proses, syarat, dan tempatnya tidak tepat. Mungkin jumlahnya hanya 2 ekor lalu mau bikin gereja. Kan ongok namanya itu. Sama juga ke masjid. Masjid coba mau dibangun di tempat-tempat yang mayoritas Kristen yang jumlahnya kecil, lalu kita mau bikin masjid di situ. Dilarang juga. Banyak kok kasusnya itu, ya. Pelarangan membangun masjid di Indonesia ini ada juga, tidak hanya gereja. Kenapa? Karena jumlah jemaatnya atau jumlah jemaahnya sedikit, sehingga tidak memungkinkan untuk membangun gereja ataupun masjid.
Itu ada aturannya, membangun masjid dan membangun gereja itu ada aturannya. Dibilangnya pula kita ketakutan. Ongo. Padahal saya hasil penerawangan saya, saudara. Ini andai-andai ya. Andai-andai kita diizinkan setiap RT di Indonesia ada 2 gereja. Tidak akan ada tempat ibadah lain dibom, Pak, oleh Kristen. Percaya deh. Aman. Karena ajarannya beda, Pak. Jadi seperti itu. Karena secara data, fakta, sejarah tidak bisa dipungkiri, maka mereka menggunakan regulasi. Itu udah jelas, Pak. Kelihatan ketidakadilan. Lihat MKC, suruh makan tai, Pak. Itu kan ngeri. Iya. Akibatnya sampai sekarang, Pak MKC saat ini ya, saudara, limpahnya itu bengkak. Ya, dan dia harus kita tolong terus sampai sekarang. Ya. Pak Yusuf Manubulu, korban batin, karena beliau sudah mengatakan kemarin di IKIM ya, sangat pemerhati keluarga saya juga sama, Pak. Jadi kalau sampai dipenjarakan seperti itu sebuah siksaan batin yang juga tidak kalah menderitanya secara fisik. Betul. Betul pula kata si Ongo. Secara tidak langsung dia membenarkan itu bahwa sekarang dia gangguan mental. Ya, batinnya itu kena, sahabat. Dituduhnya kita yang membuat dia itu gangguan jiwa ya, atau mentalnya terganggu karena kita. Padahal itu adalah karena ucapan dan perbuatan dia di channelnya sendiri. Kalau untuk si Yusuf Manubulu ini tidak perlulah saya tunjukkan faktanya ya, karena Anda tonton videonya semua, hampir semua sampai ke video yang ini juga. Itu isinya bohong, ujar kebencian, dan penistaan agama. Ini pasal berlapis, sahabat. Kita pula yang dituduhnya, ya. Kita yang telah membuat dia itu gangguan jiwa. Padahal memang dasarnya itu gangguan jiwa kan. Dan fakta menarik lainnya adalah KC masih kena azab, yaitu limfahnya itu membengkak. Sampai hari ini dia harus dirawat oleh para oten ini. Ya, saya secara pribadi mengatakan itu adalah azab untuk si kucluk yang selama ini nantang Allah. Dia yang selama ini nantang-nantang Allah, dikasihlah penyakit. Pas dikasih penyakit, kita yang dituduh, kita yang telah membuat dia sakit. Ini ongo-ongo itu kalau bicara, sahabat. Karakteristik Muslim itu tidak produktif untuk Indonesia. Karakteristik yang intoleran ya, yang saya maksud. Karakteristik Muslim yang intoleran itu tidak produktif untuk Indonesia, malah mencoreng muka Indonesia. Nah, sebagai penutup dari saya, sebelum Pak Manubulu mungkin kita ngobrol lagi, saudara-saudaraku, pentingnya agama kita, saya bisa membedakan, saya menemukan ya, setelah saya mengikuti seminarnya Profesor Dr. Munim Siri, itu scholar Muslim, bicara tentang konservatisme, kembali kepada nilai-nilai tradisional. Bandingkan antara Kristen dan Islam, saudara ya. Dan inilah yang menyebabkan pada akhirnya nanti regulasi pengadilan di Indonesia itu menjadi seperti Pengkhotbah 3 ayat 16. Ketika bicara konservatisme, bicara tentang kembali pada nilai-nilai tradisional kekristenan dibandingkan dengan Islam. Kalau di Kristen engkau akan ketemu salib. Ajaran salib itu hablum minallah, hablum minanas yang murni, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu dan segenap jiwamu. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Lalu hasil dari mengasihi Tuhan adalah mengasihi sesama. Itu Kristen, Pak. Ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia. Jadi di Kristen itu hasil mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Jadi kalau mengasihi Tuhan tapi nggak mengasihi sesama, wah Tuhan tegur itu, bukan itu ajaran. Tapi kalau di sebelah, coba benar atau tidak? Begitu bicara konservatisme, akan ketemu radikalisme, Pak. Ya. Mendidih darah kita dibuatnya mendengarkan ocehan-ocehan para oten ini, sahabat. Ya, tapi mau gimana lagi kan? Mereka ini oten, orang sulul emang nekat, ongok gitu. Ya, tapi nggak bisa dibiarkan juga ya. Ongok ini kalau dibiarkan terus akan melahirkan ongok-ongok yang lain. Maka perlu kita reaksi ya. Harus ada respon kita terhadap stimulus yang sudah mereka berikan ini. Apa stimulusnya tadi? Hinaan dan penistaan. Mereka membandingkan antara ajarannya dengan Islam. Tapi dia mengutip-ngutip ayat di dalam Al-Quran. Hablum minallah, hablum minannas, itu adalah Kristen katanya. Ongo. Sejak kapan pula hablum minallah, hablum minannas itu oten? Jelas itu adalah ayat Al-Quran. Kalaupun dia mau menafsirkan ke dalam ayatnya dia, Bible-nya dia, ya baca saja Bible-mu, ongo. Nggak perlu kau baca hablum minallah, hablum minannas.
Kan nampak kali kau ini adalah mau mempengaruhi otak-otak orang yang sudah beragama, terutama orang yang beragama Islam. Lalu kalau kembali kepada ajaran konservatif, yaitu ajaran-ajaran dasarnya ya yang tradisional, Kristen ini adalah ajaran yang hablum minallah, hablum minannas. Tapi sebaliknya, orang sebelah kalau kembali kepada ajaran asalnya konservatif, mereka ini radikalisme. Ah, ini penistaan, sahabat. Ya, ini bohong, sahabat, dan ujaran kebencian. Dan perbandingannya itu jelas sekali tidak apple to apple ya. Pasti arahnya radikalisme yang mereka tuduhkan itu adalah ayat-ayat tentang perang. Ya pasti itu. Ya, tentang pedang. Radikalnya apa? Akan ketemu pedang. Dan ini yang selalu dilakukan oleh para Oten Ongok Raya yang ada di Indonesia Raya ini. Nah, perlu nggak ditindak orang seperti ini? Sangat perlu. Tapi percayalah, sahabat, ketika kita tindak orang seperti ini, kita yang salah. Mereka akan lupa perbuatan mereka hari ini. Ucapan-ucapan mereka hari ini, mereka akan lupa. Ketika mereka dilaporkan, mereka taunya mereka sudah dizolimi. Polisi telah mengepung rumah saya. Polisi tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Bla 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 bla. Tapi ucapan mereka hari ini, mereka akan lupa. Kenapa? Karena ongok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.